menyapa Bapak Ibu Saudara semua, baik yang ibadah onsite maupun online, live streaming, Shalom. Sekali lagi semua bisa lambaikan tangannya, Shalom. Salam damai sejahtera Kristus bagi kita semua. Sukacita yang besar kembali kita bersama-sama boleh ada di dalam ibadah Sunday service kita yang luar biasa. Dan saya percaya baik kita yang onsite maupun live streaming saat ini semua, doa saya dalam naungan perlindungan Tuhan. Kalau ada di antara kita yang sedang, khususnya yang di rumah, sedang dalam pergumulan, beban berat, sakit penyakit, percayalah pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui kekuatan kita, dan Tuhan itu setia, pasti sediakan jalan keluar untuk kita semua cakap menanggungnya. Dan tema khotbah pagi hari ini yaitu jangan menyerah. Katakan sama-sama saya apa? Jangan menyerah. Yuk kepalkan tangan seperti saya begini, yang di rumah juga ya, bilang sama dirimu sendiri, sama orang-orang di sekitar Anda, ya mungkin itu orang tuamu, mungkin itu anakmu, ya katakan sama-sama saya apa? 3 kali ya, 2, 3. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Puji Tuhan. Tuhan mau supaya kita tidak menyerah dengan keadaan, situasi dan kondisi hari-hari ini. Kita tidak mau masuk dalam jebakan iblis sehingga kita hidup dalam ketakutan. Ya, saudara, kita harus tahu bahwa ini seperti peperangan. Hari-hari ini kita menghadapi pandemi virus COVID-19 ini seperti peperangan, tapi kita nggak bisa lihat musuhnya di mana. Ya, jadi saudaraku, sulit kalau tentara bawa senjata hebat sekalipun tapi nggak tahu musuhnya di mana. Tiba-tiba bisa ada rudal, tiba-tiba ada peluru, tiba-tiba ada bom. Ya, seperti itu kira-kira hari-hari ini kita nggak bisa lihat. Tapi serangannya nyata, ya serangannya ada. Jadi saudara, kita harus selalu waspada, kita berjaga-jaga, kita selalu berdoa. Ingat, selalu saya ulangi berkali-kali, kalau iman kita kuat, imun kita kuat, pasti aman. Ya, dan pasti aman. Nanti akhirnya amin tadi ya. Nah jadi sudah kasih Tuhan, kenapa kita perlu terus dengar firman, renungkan firman supaya iman kita kuat. Dan perhatian kita enggak terus kepada berita-berita tentang kematian, berita-berita tentang sakit penyakit. Saya kalau ada berita begitu, saya skip aja saudaraku, saya enggak mau terlalu memperhatikan. Tapi saya lebih suka memperhatikan berita-berita yang memberi encouragement, kekuatan, ya, atau solusi untuk semua yang sedang terjadi hari-hari ini. Karena itu akan lebih banyak menolong daripada kita cari tahu, waduh berapa yang sakit, berapa yang meninggal, aduh capek deh saudaraku ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara semua, lihat bersama saya Keluaran pasal 6 ayat 6 sampai 9. Keluaran pasal 6 ayat 6 sampai yang ke-9. Mari kita perhatikan beberapa ayat berikut ini. Keluaran pasal 6 mulai ayat yang ke-6 dimulai dengan kalimat sebab itu, ya, berarti ayat yang ke-5 itu ya. Ya. Dikatakan sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Perhatikan, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Nah saudara, kenapa ada begitu banyak orang menyerah dengan keadaan, kondisi, kesulitan yang terjadi hari-hari ini? Ya, saudara, dari ayat-ayat yang kita baca ini, yang pertama saudaraku, seperti orang Israel, karena mereka putus asa. Kata putus asa artinya putus harap.
Orang yang sudah tidak punya pengharapan, itu artinya orang itu sudah tidak punya semangat lagi dalam hidupnya. Padahal Alkitab katakan orang yang hidup punya pengharapan. Anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Orang yang hidup masih punya pengharapan. Makanya jangan putus asa. Kalau kita putus asa, kita putus harap, maka kita pasti menyerah dengan semua kondisi keadaan yang terjadi hari-hari ini. Nah, kita lihat orang-orang Israel pada waktu Tuhan sampaikan pesannya kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel, bahwa Tuhan berjanji untuk membawa mereka keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan, masuk ke tanah perjanjian. Berkali-kali tadi kita membaca, aku Tuhan yang akan membebaskan kamu, aku Tuhan akan melepaskan kamu dari perbudakan. Dikatakan aku akan mengangkat kamu, aku akan menjadikan kamu umatku. Berkali-kali Tuhan sendiri berkata aku akan, artinya Tuhan yang akan bertindak. Tuhan akan berkarya, Tuhan yang akan menolong, dan Tuhan yang akan menggenapi janjinya. Tetapi masalahnya di sini orang Israel sudah putus asa. Karena 400 tahun mereka di dalam perbudakan, mental budak itu sudah menyatu di dalam darah mereka, saudaraku. Sehingga apa yang terjadi? Orang yang putus asa itu selalu negative thinking. Yang dilihat selalu yang negatif. Orang yang putus asa lebih suka membesar-besarkan masalahnya daripada peluang-peluang dan kesempatan yang akan terjadi. Dia selalu lihat problemnya. Orang yang putus asa bahkan selalu akan membesar-besarkan dan membicarakan terus kemana-mana hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak membangun. Makanya ketika Musa menyampaikan kabar baik ini, Alkitab katakan tadi mereka tidak mendengarkan. Telinga mereka sudah tertutup dengan berita-berita buruk. Mata mereka sudah dibutakan, saudaraku, dengan penderitaan yang mereka alami di Mesir. Tekanan yang mereka hadapi selama ada di Mesir. Sehingga kabar baik sekalipun tidak bisa mereka terima. Karena apa? Hati, pikiran, jiwa, roh mereka sudah betul-betul dikuasai oleh keputusasaan. Pagi hari ini saya mau ingatkan, di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Jangan putus asa. Ngomong sama diri sendiri di saat kita sudah mulai down, di saat kita sudah mulai lemah. Aku harus kuat, aku percaya Tuhan besertaku, aku percaya aku lebih daripada pemenang. Ngomong kepada diri sendiri, aku pasti bisa. Bersama Tuhan aku cakap menanggung segala perkara. Ini yang pertama, saudaraku. Orang yang menyerah adalah orang yang putus asa. Nah yang kedua, saudaraku. Orang yang menyerah adalah orang yang kehilangan visi kehidupan. Orang yang menyerah, kenapa saudaraku? Karena kehilangan visi. Pada waktu orang Israel ada di padang gurun, mereka selalu berkata lebih baik mati di padang gurun. Sudah kami bilang, kenapa kamu bawa aku keluar? Kenapa kamu bawa kami keluar dari Mesir? Berkali-kali mereka ngomel sama Musa. Jadi sejak mereka masih ada di Mesir, karena 400 tahun perbudakan, mereka begitu putus asa dengan beban berat yang mereka alami. Tapi mereka sendiri melihat bagaimana Tuhan mendemonstrasikan kuasanya, mujizatnya. Dengan tulah-tulah sampai yang terakhir kematian anak sulung di Mesir, semua anak sulung mati sampai anak sulung Firaun, anak sulung ternak mati semua. Tapi di Goshen tempat orang Israel tinggal tidak ada kematian. Mereka lihat itu. Tuhan tetap menggenapi janjinya untuk membawa mereka keluar dari Mesir dengan tanda-tanda yang ajaib. Tapi ketika mereka ada di padang gurun, saudaraku, mereka tidak bisa fokus kepada visi yang Tuhan sudah janjikan, yaitu tanah perjanjian, Kanaan yang limpah dengan susu dan madunya. Coba kita lihat, saudaraku, Amsal 29 ayatnya yang ke-18. Amsal pasal yang ke-29 ayat 18, bila tidak ada wahyu, nah kata wahyu di sini bahasa Inggrisnya vision, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Bila tidak ada visi, menjadi liar.
Terjemahan yang lain, binasa, umatku binasa. Nggak ada visi, binasa. Nggak ada visi, liar hidupnya. Kan itu terjadi dengan orang-orang Israel di padang gurun. Mereka jadi kehilangan arah tujuan mereka. Saudara, saya yakin kalau Anda naik bus, Anda tanya kepada Pak sopir, Pak, bus ini mau kemana? Lalu Pak sopirnya berkata, wah saya sendiri juga nggak tahu. Kira-kira Anda mau lanjutkan nggak naik bus itu? Padahal Anda punya tujuan. Anda nggak akan gabung di bus itu kalau sopirnya sendiri nggak tahu mau kemana. Ada banyak orang, saudaraku, ketika udah nggak punya visi dalam hidup ini. Akibatnya apa, saudaraku? Hidupnya ngawur. Bukan cuma ngawur, saudaraku, kacau. Dan nggak tahu tujuan hidupnya, arahnya, saudaraku, semaunya sendiri, akhirnya mengorbankan banyak orang, akhirnya saudaraku, nggak terarah, nggak ada visi. Tapi kalau ada visi, itu ada gairah hidup. Ayo, pertahankan visi itu. Bapak-bapak di sini yang sudah berkeluarga, pasti juga punya visi dong. Bagaimana membuat istri dan anak-anak kita sejahtera hidupnya. Punya visi bagaimana mengembangkan usahanya. Punya visi bagaimana mengembangkan pelayanannya. Punya visi untuk anak-anaknya ke depan. Dan itu yang membuat kita bergairah hidup ini. Ibu-ibu juga sama, harus punya visi. Bukan cuman, waduh cuman masak aja ada Pak. Hidup saya cuman begini aja Pak. Hari ke hari cuman masak. Bersih-bersih rumah. Kalau Anda nggak punya visi, apa yang Anda lakukan itu akan sepertinya melelahkan. Membosankan. Tapi kalau Anda tahu visi kehidupan, kenapa aku lakukan ini? Kolose 3:23, lakukan segala sesuatu yang kau kerjakan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan kepada manusia. Ini untuk kesehatan suamiku, untuk kebaikan keluargaku. Saya yakin Anda masak dengan semangat. Ibu-ibu bersihin rumah juga dengan semangat. Kami menikmati home sweet home. Kalau Anda punya visi, pasti semangat. Ayo, yang di rumah juga begitu. Bapak Ibu harus punya visi. Aku harus bertahan, aku harus bisa menang. Lewati semua jalan-jalan pergumulan hidup ini. Aku ingin lihat anak-anakku sukses. Aku ingin lihat keluargaku berbahagia, diberkati, beranak cucu. Bahagia semuanya. Visi itu akan membuat engkau bergairah. Ayo jangan putus asa, jangan menyerah. Saudara yang menyaksikan ibadah live streaming pagi hari ini juga, ayo pompa imanmu, semangatmu. Ingat kembali visi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Pertandingan iman kita belum selesai. Banyak hal di depan yang Tuhan janjikan untuk kita semuanya. Pegang itu, saudaraku. Dan itu akan membuat hidup kita berwarna, enggak monoton. Karena visi itu, saudaraku. Yosua dan Kaleb mempertahankan visi itu. Saat orang-orang Israel lihat orang-orang Kanaan yang gede-gede, aduh udah langsung lemes mereka, saudaraku. Kembali, saudaraku, karena mereka roh putus asanya lebih kuat. Sehingga mereka begitu mudah menyerah, begitu lihat musuh begitu, mereka besar-besar, kita belalang. Kita pasti dimakan. Beda Yosua dan Kaleb, pegang visi janji Tuhan, enggak kita pasti masuk. Kita pasti masuk ke tanah Kanaan itu. Tuhan pasti genapi janjinya. Oh, orang yang punya visi itu hidupnya sangat bergairah, saudaraku. Ayo kita semua harus pertahankan visi itu. Kita harus mau terus kerjakan apa panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Anak-anak remaja yang masih sekolah, mahasiswa, coba kalau sekolah nggak ada visi sama sekali, ngawur udahlah. Udah sekolah ya sekedar sekolah. Apalagi online begini, saudaraku. Tapi kalau engkau punya visi, saudaraku, kita belajar sungguh-sungguh. Apa yang menjadi istilahnya fak kita ya kuliah, kita dalamin betul. Oh, aku punya cita-cita ini, aku ingin mengembangkan usaha ini. Dan saudaraku, di situ engkau fokus di situ. Engkau investasikan semua sumber daya energi yang kau miliki. Oh, hidup itu akan menjadi sangat luar biasa. Orang yang punya visi akan lebih banyak melihat peluang daripada kesulitannya. Karena visi. Sama seperti cerita dua orang salesman
diutus ke suatu pulau terpencil, saudaraku. Ini salesman sepatu. Sampai di sana salesman yang pertama sebentar aja langsung pulang, saudaraku. Bosnya bingung, loh kok kamu sudah pulang? Ya bos, percuma bos, kita jualan sepatu di sana. Penduduk di sana nggak kenal budaya pakai sepatu, percuma kita jualan sepatu di sana. Tapi salesman yang kedua, ini salesman yang punya visi. Dia lihat, wah padahal nggak pakai sepatu. Belum ada yang tawarin sepatu kepada orang-orang penduduk ini. Kesempatan, aku akan menjadi leader, market leader, produk perusahaan kami pasti akan menjadi pemimpin, pasti laku. Wah, berbulan-bulan sudah dia tinggal di sana, mengedukasi masyarakat di sana. Pentingnya kita memakai sepatu untuk melindungi kaki kita dari kerikil, dari batu, untuk fashion juga, untuk kesehatan dan lain sebagainya, saudaraku. Lalu dia telepon bosnya, bos saya masih akan lama di sini karena peluang di sini sangat besar. Tolong kirim 1 kontainer sepatu. Yang satu nggak punya visi pulang, percuma. Tapi yang satu bertahan lama, berkembang, berhasil hidupnya. Karena apa? Punya visi. Saya berdoa, saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang punya visi pagi hari ini. Amin, saudaraku. Nggak mudah menyerah, nggak gampang putus asa. Visi memang harus diperjuangkan. Visi harus diperjuangkan. Nggak ada yang instantly terjadi dalam hidup kita, bim salah bim, nggak ada. Tuhan mau kita jadi orang-orang yang punya fighting spirit dalam hidup ini. Kalau Anda punya visi, ingin lihat keadaan yang lebih baik, ayo semangat, ayo percaya, baca firman, berdoa lebih sungguh lagi, jangan putus asa. Tuhan pasti akan menolong kita semua. Tuhan tuh suka dengan orang yang rajin, saudaraku, daripada orang yang malas. Yang setuju katakan amin, saudara. Ya. Nah yang ketiga, saudaraku, apa yang membuat orang seringkali mudah untuk menyerah, saudaraku? Karena mereka selalu ingin cepat melihat hasil akhirnya. Berapa banyak kita suka begitu ya? Mana? Enggak terjadi, belum terjadi. Kapan? Ini yang seringkali membuat kita akhirnya menyerah. Ingat saudaraku, hasil itu kedaulatan Tuhan, milik Tuhan. Tuhan mau kita taat dan setia. Itu bagian kita. Yang bikin orang Kristen seringkali stres itu kenapa sih? Kita tuh selalu pengen tahu bagaimana caranya Tuhan dan bagaimana hasil akhirnya. Terlalu cepat kita selalu ingin membuat kesimpulan. Makanya kadang nonton film di skip terus. Pengen cepet-cepet lihat hasil akhirnya. Kadang ada yang tidak sabar saudaraku, lihat dulu hasil akhirnya. Oh happy ending, ya udah tak lihat dari depan. Seru nggak kira-kira nonton film begitu? Nggak seru saudaraku. Yang seru kan penasarannya kan. Yang seru itu kan penasarannya. Ini gimana ya? Loh terus gimana ya? Hari-hari ini nggak laki, nggak perempuan, nggak ibu-ibu, nggak bapak-bapak, nggak remaja, nggak yang tua, kakek-kakek, lagi gandrung nonton sinetron, saudaraku. Meluangkan banyak waktu di rumah nonton sinetron. Ada yang hobinya drakor, drama Korea berseri-seri, saudaraku. Tapi saya yakin nonton itu jadi nggak seru kalau Anda di skip lalu cepet-cepet lihat hasil akhirnya dulu. Barangkali kita ya berlangganan, TV berlangganan gitu saudaraku. Atau kita nonton videonya, filmnya. Saudaraku, terus saudara lihat hasil akhirnya. Bahkan saudaraku saya nggak tertarik baca resume atau apa ya, keterangannya tentang film ini, jalan ceritanya gimana. Aduh nggak seru saudara. Tapi dibalik semuanya itu ketika kita ikutin alur cerita film itu, misteri-misteri yang dihadapi, perjuangan-perjuangan dan konflik yang dihadapi, itu yang bikin seru. Nah sama hidup kita ini saudaraku. Ya, kalau Anda mau selalu cepat-cepat lihat hasil akhirnya saudara, kita bisa putus asa hidup ini. Kita bisa kecewa, kita bahkan bisa menyerah. Coba kita lihat 2 Korintus 4 ayat 17. 2 Korintus 4 ayat 17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, perhatikan, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal
yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ini yang Paulus miliki, saudara. Satu daya tahan iman, kehidupan yang luar biasa, sehingga dia bisa justru melihat penderitaan itu ringan. Karena dia sudah punya tadi poin yang kedua, visi akan kemuliaan yang Tuhan janjikan dalam hidupnya. Makanya dia nggak putus asa, dia nggak kecewa, dia nggak mundur, saudaraku. Tapi dia hadapin semua, ya, yang sedang dihadapi, pergumulan, tantangan, pencobaan. Bagi dia penderitaan ringan sekarang ini. Dia lihat prosesnya ini yang mendewasakan dia. Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Jadi sabar Bapak Ibu Saudaraku. Sabar. Proses itu yang akan mendewasakan kita. Dan kalau engkau setia dengan proses itu, pasti kita akan lihat ujungnya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Orang Israel gagal dalam hal ini juga. Karena mereka selalu ingin cepat melihat hasil akhirnya. Mana tanah Kanaan? Padahal Tuhan itu ya dan amin. Apa yang keluar dari mulut Allah tidak kembali dengan sia-sia. Dia pasti genapi dengan caranya. Seandainya mereka menikmati perjalanan di padang gurun, taat dan setia, tidak perlu mereka mati di padang gurun. Tapi semua pasti sampai ke tanah perjanjian. Tapi sayang, banyak orang seperti orang-orang Israel di padang gurun. Selalu ingin lihat hasil akhirnya. Mereka nggak mau belajar dari proses. Padahal kalau mereka ngikutin proses itu, mereka bisa cerita dengan anak cucu mereka, wih Tuhan tuh hebat loh. Embun itu loh, embun. Jadi roti. Kejadiannya di mana? Padang gurun. Ada hujan, hujannya apa? Burung puyuh. Mereka bisa cerita dengan bangga kepada anak cucu mereka, betul? Di padang gurun. Batu keluar air, di mana? Padang gurun. Saya punya kabar baik bagi Bapak Ibu Saudara semua. Anda merasa hari-hari ini di padang gurun? Anda merasa ada di padang gurun? Itulah kesempatan paling besar Anda lihat mujizat Tuhan dalam hidupmu. Kalau pergumulan kita kecil, mujizatnya kecil. Tapi makin besar pergumulan yang kita hadapi, makin besar mujizat dan kemuliaan yang Tuhan bisa nyatakan dalam hidup kita. Ayo kita belajar percaya bahwa rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Belajar percaya. Yakin Tuhan bersama dengan kita. Tuhan melindungi kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Saudaraku, tidak ada contoh yang lebih mulia kecuali kita belajar daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Coba kita lihat di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-10. Ini adalah bagian dari nubuat mesianik tentang Tuhan kita Yesus. Dikatakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Dan katakan sama-sama apa? Kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Saudara, ini yang Yesus lakukan. Dia tidak menyerah dengan keadaan. Dia menyerahkan hidupnya dalam kedaulatan tangan Bapa di surga. Untuk menyelesaikan semua rencana Bapa. Makanya di Getsemani dia berdoa, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Yesus enggak menyerah dengan semuanya itu. Dia dengan gentleman hadapi kayu salib, seorang diri dia naik di sana. Dia rela berkorban bagi saudara dan saya. Karena kasihnya, cintanya kepada kita semua. Oleh bilur-bilurnya, segala sakit penyakit kita disembuhkan. Dia rela jadi miskin supaya kita diperkaya di dalam dia. Diperkaya dalam segala kemurahan, kebajikan, kasih setia. Dalam segala hal yang baik. Nah, saya berdoa saudaraku, yuk jadi orang-orang yang tangguh. Yuk jadi orang-orang yang semangat, yang tidak mudah menyerah. Karena itu bukan bagian kita. Pecundang itu selalu menyerah. Orang yang punya mental pemenang tidak akan pernah menyerah sebelum sampai last finish line terakhir.
dia akan terus berjuang sampai akhir hidupnya. Jemaat, jangan takut, jangan lemah. Percaya Tuhan selalu menyertai kita. Jangan menyerah, ya, jangan putus asa. Pertahankan visi kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya yakin semua kita ingin melihat masa depan yang baik. Jangan menyerah. Karena yang ketiga ingat, semua masih proses. Ya, kita dalam perjalanan, ya. Kalau Anda pertahankan visi, hasil akhir itu pasti tidak akan pernah mengingkari prosesnya. Sekali lagi, hasil akhir tidak akan mengingkari prosesnya. Kalau selama proses itu kita tekun, setia dan taat, hasil akhir tidak akan pernah mengecewakan kita semua. Amin.